sesusah itu ya masuknya gitu ya, apalagi penelitinya gitu. Maksudnya sebenarnya gini, kenapa saya bilang kalau saya bukan orang kolektif, jadi saya buta sekali tentang kolektif dan seni, apalagi kolektif seni. Itu menurut saya itu sesuatu yang benar-benar di luar apa yang saya bayangkan. Jadi awal-awal itu benar-benar waktu diskusi dan lain-lain itu saya mendengarkan dan banyak nanya gitu ya. Kemudian kita diskusi di sini berapa kali ya maksudnya ya, diskusi itu benar-benar kalau buat saya benar-benar dari itu pokoknya perkembangannya itu dalam waktu 1 atau 2 bulan itu tiba-tiba cepat banget, jadi dari diskusi sampai kemudian ketika kita sebenarnya yang paling mencerahkan kalau buat saya itu ketika kita sebelum turun ke lapangan itu kita ada FGD dengan Mbak Ita Putih, karena dia orang pendidikan, dia ngasih tahu nih, ini loh kalau kita ngomongin pendidikan, sekolah ataupun sebuah institusi pendidikan gitu ya, apa sih yang ada di situ? Gitu. Nah, tadi kalau misalnya tadi Mbak Mani tanya tadi soal ini kan beda banget gitu. Nah di FGD itu justru jadi kelihatan banget, oh ternyata bedanya itu segitunya gitu ya, dalam arti ternyata institusi pendidikan itu yang ideal tuh dengan kurikulum, bagan dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya kolektif ini nggak ada polanya, tapi mungkin tidak terpetakan kan gitu. Jadi akhirnya ketika menyempit menjadi, ya mungkin kita memetakan pola deh, pola distribusi pengetahuan gitu. Terus ada acuan, waktu itu jadinya ada beberapa contoh acuan bagian kurikulum, 2 yang saya ingat, New Zealand sama Hong Kong gitu kan. Kenapa nggak ada Indonesia? Karena Indonesia kurikulumnya nggak ada bagiannya sama pemirsa gitu. Jadi buat saya itu lebih menarik lagi, karena ternyata yang kita pikir institusi pendidikan apalagi sekolah itu sangat teratur, kurikulum Indonesia itu nggak ada bagiannya kok gitu. Jadi ya nggak apa-apa dong gitu. Sah-sah aja kolektif juga dibuat bagian-bagian yang sangat kontekstual mereka sendiri, boleh-boleh aja gitu. Nah jadi akhirnya yang disepakati adalah tadi aspek-aspek yang di dalam JJ, kemudian apa sih yang mau kita petakan itu? Yang mau kita petakan sebenarnya waktu itu jatuhnya adalah si kolektif ini perannya sebagai sekolah kepada internalnya mereka dan kepada eksternalnya mereka. Gitu. Nah ketika sudah sampai di situ, itu jadi clear banget dengan dengan catatan dokumentasi dari teman-teman yang tidak terlalu segala macam gitu ya. Dimana kalau ke internal itu misalnya apa sih yang diturunkan gitu, isu-isu apa yang perlu dibawa ketika ada regenerasi gitu. Nah ini ternyata juga agak beda dengan ketika bicara ke luar gitu kan. Ketika bicara keluar, dimana si seninya ini menjadi kalau di jam misalnya judulnya bilangnya alat tawar gitu, posisi menaikkan posisi tawar gitu. Jadi ketika udah clear ke sana dan semua sepertinya semua kemudian punya pemahaman yang sama tentang arah penelitian ini gitu. Kalau buat saya jadinya seberapa misalnya dipegang pemahaman penelitiannya, kemudian jadi nggak masalah gitu. Misalnya waktu kebetulan kita yang pertama banget ya ambil data ya, kita yang pertama banget ambil data kapan itu Mei 27 April karena kenapa kita pertama banget, karena kita ngejar forum 27-an, karena JAF punya acara bulanan forum 27-an, sementara waktu itu kita dikasih tahu bahwa ambil data itu April sampai Mei, tapi Mei-nya pertengahan gitu. Yang mana kita bohong, mana yang berangkatnya akhir Mei. Terus habis itu akhirnya ya udah kita karena ngejar bulanan si acara bulanan ini, karena menurut kami ini penting sekali untuk melihat distribusi pengetahuan yang benar-benar Tasjab itu ada yang di sini yang di bulanan ini. Jadi sebelumnya pun kita udah cari tahu tentang si kolektif itu. Nah akhirnya kita berangkat duluan gitu kan. Dan waktu berangkat saya karena saya bukan orang kolektif gitu ya, saya jadi mikirnya sih nggak soto juga kolektif. Jadi saya nggak cari tahu sama sekali soal perkolektifannya. Jadi saya benar-benar fokus sih, kita pokoknya bisa pendidikannya nih ya. Jadi metode saya waktu itu benar-benar full semua wawancara sama observasi, wawancara informal formal. Nah begitu kelompok-kelompok yang berikutnya berangkat tuh, pakai kartu kolektif, unusual identity, apa ini gitu kan? Walaupun sebelumnya udah dijelasin, tapi
kali justru karena nggak mau sotoy saya nggak pakai tuh sikat tuh saya nggak ini gitu kan. Tapi terus kemudian ketika yang saya suka dari penelitian ini adalah kita ketemunya sering. Jadi ada pertukaran informasi, oh yang ini sampai sini, yang ini sampai sini, bukan soal tulisannya gitu ya, tapi soal data-datanya yang udah terkumpul tuh itu dan kita saling menanggapi gitu. Nah pada akhirnya kemudian saya menemukan oh alatnya bisa beda-beda, tapi ketika semua tahu apa yang mau dicari dengan kolektif-kolektif yang sangat kontekstual itu, maka sah-sah saja dan memang harus memakai alat yang berbeda-beda karena disesuaikan. Karena kalau misalnya kayak JAV gitu, mereka udah pernah pakai kartu itu kan sebelumnya kan teman-teman Serum ataupun Google dan yang lain udah ada yang beberapa kali ke sana dan kalau nggak salah mereka sendiri bilang udah pernah. Ya kalau udah pernah bahasa juga kan kita pakai lagi gitu. Tapi wawancara yang mendalam itu nggak ada. Kemudian ada proses validasi data kepada si anggota kolektif. Jadi menurut saya itu bagian-bagian yang penting gitu. Nggak apa alatnya beda, tapi ketika yang dicari datanya sama, gimana cari tahunya boleh beda, kemudian tapi dari validasi dan ketika divalidasi ternyata orang-orang kolektif bilang iya benar. Itu sih. Kalau buat saya bagian yang paling melegakan adalah ketika di hari terakhir ngambil data, kami presentasi validasi data ke JAV, kemudian Pak Arief pendirinya waktu itu bilang sejauh ini usianya 19 tahun gitu ya, sejauh ini yang paling pas menggambarkan kami. Buat saya itu udah melegakan. Oh, oke, udah gitu. Nah, sebenarnya apa namanya Indonesia Hukum sebagai sebuah sekolah bagi Julio yang kemarin malam terakhir kita ngobrol. Oh iya. Menurut saya Indonesia Movement adalah bukannya sebuah sekolah tapi rumah belajar tempat saya bertumbuh karena banyak diberikan kesempatan. Jadi saya langsung bisa praktek belajarnya tuh pada langsung terjun di lapangan gitu. Jadi kebanyakan saya belajar dapat ilmunya dari situ. Gitu. Gimana? Ibu nih? Julio. Wah, saya sebenarnya sebagai peneliti tidak ngapa-ngapain juga, hanya bercanda-canda sama Julio. Enggak, yang saya ingat sebenarnya juga terima kasih Julio ya. Yang saya ingat juga sebenarnya adalah salah satu yang malam terakhir kayak waktu itu kita ngobrol adalah ketika Julio mendapatkan ini cerita yang paling berkesan buat saya ketika Julio bercerita bahwa dia mendapat kesempatan untuk karena dia sebagai perupa, sebagai seniman visual, Julio mendapatkan kesempatan untuk bikin workshop dengan untuk publik dan sebenarnya workshop drawing atau sketsa, workshop sketsa. Nah di situ sebenarnya Julio dengan karena punya basic dan kemampuan seni rupa yang oke, dia pede aja ya udah oke. Bikin workshop sketsa itu kepada anak-anak SMA. Nah ketika di depan publik, Julio langsung gugup. Julio langsung gugup. Tapi Julio saat itu ditemani juga dengan Kak Frans yang juga guru dan biasa di depan publik belajar mengajar gitu. Terus habis itu dari situ sebenarnya ya bagaimana sebenarnya Julio coba dipantik untuk bisa menyampaikan materinya dengan teratur apa segala macam. Lalu habis itu ya memang karena mau dimoderasi oleh Kak Frans itu. Dan setelah acara itu berlangsung aman ya? Berlangsung aman nggak sih Julio? Berlangsung aman ya bisa materi bisa tersampaikan. Nah habis itu Julio baru sadar bahwa dari pengalaman tersebut Julio punya kesadaran bahwa ternyata mengajar atau ngomong di depan publik, berbicara di depan publik, apa ya? Nah seperti adik Alba ngomong di depan publik itu ternyata memang membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan gitu. Nah habis itu baru dari situ Julio cukup intensif untuk ngobrol dengan Kak Frans ya waktu itu kan Julio, karena memang Kak Frans juga memang bagian dari Indonesia Art Movement dan juga seorang guru dan ya tahu bagaimana cara mengajar. Jadi ya Pak Wacil mungkin boleh diceritain sedikit apa aja yang ditemukan di tepian kolektif sampai berkesimpulan bahwa tepian adalah kolektif seni yang bisa kita posisikan sebagai sekolah. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore teman-teman semua yang hadir.
Saya Wahyudi yang kebetulan mewakili salah satu kolektif yang menjadi lokus dalam komunitas sama seperti sekolah gitu ya, kurang lebih ya. Saya kedapatan di tepian kolektif, tepatnya di Brau, Kalimantan Timur. Di awal kita perjalanannya 24 jam, naik mobil gitu ya, cukup lumayan gitu. Tepian kolektif ini yang paling muda di antara 6 kolektif yang ada. Mereka baru berumur 4 tahun gitu ya. Tepian kolektif baru berumur 4 tahun, berawal dari kegelisahan teman-teman di Brau yang kuliah di Jogja gitu, dan itu pun akhirnya mereka sebenarnya ditarik dealer, istilahnya kalau kuliah nggak lulus mereka bilangnya ditarik dealer gitu. Mereka kembali ke Brau gitu ya, melihat suasana Brau beda sekali dengan Jogja yang begitu aktif, yang begitu produktif dengan wacana-wacana kesenian kebudayaan. Ketika dia kembali ke Brau, sepi, anyep dan anyep kayak gitu ya, jadi nggak ada apa-apa nih. Kayak bingung mereka. Akhirnya beberapa teman-teman yang ditarik dealer yang tidak lulus kuliah ini merasakan kegelisahannya gitu ya. Kemudian mereka menghimpun kekuatan teman-teman yang masih studi di Jogja gitu ya. Jadi tepian kolektif ini sebenarnya satelitnya ada 2 gitu ya, di Brau dan juga di Jogja, saling berbagi pengetahuan gitu ya, berbagi konteks artistik atau isu-isu yang ada, kemudian pengetahuan itu dikembalikan ke Brau, isu di Brau nanti dikembalikan lagi di Jogja untuk dicari tahu kemungkinan-kemungkinannya